daging kurban. Ayo, 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 ayo. Keracunan. Ayo, 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 ayo. Salmonella. Ayo, ayo, ayo. Keamanan pangan. Ayo, 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 ayo. Halo semua, dalam video ini kita akan membahas tragedi keracunan massal yang dimana dialami oleh puluhan warga Surabaya setelah mengonsumsi olahan daging kurban. Kenapa ya bisa terjadi? Apa dampaknya? Dan bagaimana cara mencegahnya? Yuk kita bahas. Ayo, 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 ayo. Permasalahan yang diangkat dalam berita tersebut adalah terjadinya keracunan massal di Kalilamlor, Surabaya yang menimpa 71 orang yang terjadi setelah mengkonsumsi olahan daging kurban pada perayaan Idul Adha pada tanggal 29 Juni 2023 lalu. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya kini berubah menjadi kejadian luar biasa karena banyak masyarakat sekitar yang terdampak kesehatan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena melibatkan konsumsi makanan dalam jumlah besar di masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil uji laboratorium, makanan seperti sate, gulai, konsrengan daging positif mengandung bakteri Salmonella sp. Bakteri Salmonella sp berasal dari saluran pencernaan hewan dan dapat mengkontaminasi makanan jika penyembelihan, pencucian, dan pengolahan tidak higienis. Daging yang tidak dimasak dengan matang sempurna juga memungkinkan bakteri tetap hidup dan berkembang. Masa inkubasi bakteri Salmonella sekitar 6-72 jam dan pada kasus ini gejala muncul sekitar 9-10 jam setelah makanan dikonsumsi. Dampak dari peristiwa ini yaitu menyebabkan 71 warga itu terdampak, yang dimana 26 itu harus dirawat inap di puskesmas dan rumah sakit. Kemudian untuk sisanya itu harus rawat jalan yang harus dilakukan untuk pemantauan. Nah, dari peristiwa ini bisa membuat kepanikan kepada masyarakat serta harus memberikan penanganan dan investigasi dari Dinas Kesehatan. Nah, selain berdampak kepada kesehatan, peristiwa ini juga menjadi evaluasi penting akan pentingnya keamanan pangan dalam konsumsi massal. Selanjutnya yaitu gejala pada korban. Gejala yang dialami korban meliputi diare, demam, pusing, mual, muntah, lemas, serta sakit atau kram perut. Beberapa korban juga mengalami menggigil, kehilangan nafsu makan, dan tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, serta tubuh terasa sangat lemah akibat sering buang air besar dan muntah. Gejala tersebut merupakan tanda infeksi salmonella yang menyerang saluran pencernaan dan dapat menjadi lebih buruk jika tidak segera ditangani. Nah, setelah mengetahui penyebab dan juga dampak yang ditimbulkan dari keracunan, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih pencegahan yang dapat dilakukan khususnya dalam pengolahan daging kurban agar tetap aman dan juga layak dikonsumsi. Pertama, menjaga kebersihan personal. Panitia kurban dan juga pengolah makanan wajib untuk mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir sebelum maupun sesudah menyentuh daging kurban. Hal ini dilakukan untuk mencegah perpindahan bakteri dari tangan ke daging kurban yang dapat menyebabkan kontaminasi. Kedua, memisahkan bahan mentah dan juga bahan matang. Daging yang masih mentah tidak boleh bersentuhan langsung dengan daging yang sudah dimasak hingga matang, karena dapat menyebabkan kontaminasi silang. Ketiga, memasak hingga matang sempurna. Daging harus dimasak mencapai suhu internal yang cukup tinggi, kurang lebih 70 derajat Celcius. Proses pemasakan yang sempurna dapat membunuh bakteri yang terdapat di dalam daging yang masih mentah. Lalu yang keempat, penyimpanan yang tepat. Jika daging tidak langsung diolah, maka harus disimpan dalam suhu yang dingin, seperti di dalam lemari es maupun di freezer. Karena suhu dingin dapat memperlambat pertumbuhan bakteri, sehingga daging tetap aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, menjaga sanitasi lingkungan dan juga menjaga kebersihan peralatan. Peralatan seperti tempat pemotongan, talenan, pisau,
dan juga wadah tempat penyimpanan daging harus rutin dibersihkan dengan air yang mengalir karena lingkungan dan juga kebersihan peralatan dapat mencegah penyebaran mikroorganisme penyebab keracunan. Solusi jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diterapkan. Untuk jangka pendek, yang pertama yaitu segera membawa korban ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala. Lalu yang kedua, menghentikan konsumsi makanan yang dicurigai terkontaminasi. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan sampel makanan bila memungkinkan. Untuk jangka panjang, yang pertama, edukasi keamanan pangan bagi panitia kurban dan masyarakat. Lalu yang kedua, pelatihan pengolahan makanan yang higienis. Yang ketiga, pengawasan dari tenaga kesehatan pada saat kegiatan penyembelihan dan distribusi daging. Dan yang keempat, penerapan standar keamanan pangan sederhana di tingkat komunitas. Sekian dari kami, dadah!